Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiendi. Saya mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan implementasi kuliah daring mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Sulihah STMKes IPU ASEAN Engineering. Pada implementasi kuliah daring kali ini, saya akan membahas topik yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan judul artikel jurnal yang saya resume, yaitu adalah problematika dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu apa sih itu ideologi. Nah, secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea yang mengandung arti konsep, gagasan atau cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sedangkan pengertian ideologi secara umum ialah kumpulan suatu gagasan, ide-ide dengan menyeluruh dan sistematis menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, bentuk Pancasila sebagai ideologi. Bentuk Pancasila sebagai ideologi ini terbagi menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa suatu ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup dan cenderung fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi tertutup ialah suatu gagasan atau ide, cita-cita, dan juga sebuah pandangan yang mutlak serta tidak dapat diingkari serta wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya ialah kedudukan Pancasila. Menurut Hans Nawiaski, kedudukan Pancasila terletak pada stat fundamental non. Hal ini logis mengingat ideologi merupakan ruh yang menjiwai seluruh tatanan hukum yang ada di bawahnya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun sejatinya di dalam pembukaan UUD 1945 ini Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan hanya disebutkan sila-silanya saja. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kata Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit, namun kata Pancasila ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 20 /MPRS 1966 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari tertib atau tata hukum Republik Indonesia. Tegasnya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Meskipun pada hakikatnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, namun perlu diingat, Pancasila bukanlah hukum dasar tertinggi dalam hierarki tatanan konstitusional bangsa Indonesia, karena dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengingat kedudukan Pancasila
yang hanya disebutkan dalam beberapa peraturan saja. Nah, dalam jurnal yang saya resum menyebutkan bahwa ada alternatif yang dapat menjadikan Pancasila bernilai substantif atau mengangkat eksistensi Pancasila meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah menegaskan dalam tata hukum nasional. Hal ini penting karena penegasan itu sangat diperlukan agar kedudukan Pancasila itu jelas. Selanjutnya, membentuk pedoman pengamalan Pancasila. Nah, hal ini juga sangat penting. Pancasila jika tidak disertai pedoman pengamalannya, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi multitafsir dari seluruh lapisan masyarakat. Bisa saja makna dari Pancasila itu diselewengkan jika tidak ada pedoman untuk pengamalan Pancasila itu sendiri. Selanjutnya adalah penerapan P4. Sebenarnya penerapan P4 ini sudah dilakukan pada zaman Orde Baru. Namun pada saat itu terjadi banyak sekali penyelewengan atas fungsi dan peranan Pancasila sebagai ideologi. Nah, oleh karena itu, jika ingin menerapkan P4 itu kembali, maka diperlukan pembenahan sehingga kejadian atau pemaknaan yang salah terhadap Pancasila yang terjadi pada zaman Orde Baru tidak terulang kembali. Selanjutnya, membentuk BPIP. Nah, ini merupakan langkah terbaru pemerintah Indonesia. Namun, pembentukan BPIP ini dinilai sama saja dengan P4 pada zaman Orde Baru karena pembentukannya langsung di bawah arahan Presiden dan tidak menggandeng lembaga lain selain DPR. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perlunya DPR dalam penerapan BPIP ini menggandeng lembaga lain, yaitu misalnya MPR, karena MPR merupakan representasi dari rakyat. Jadi diharapkan bahwa penerapan kebijakan dan terobosan-terobosan bisa langsung dirasakan oleh rakyat dan apa yang terjadi pada masa Orde Baru tidak terulang kembali. Nah, mungkin sekian implementasi kuliah daring yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.